Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah fasilifi rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Aso Ngaji Sore Mahat Fastabiqul Khairat. Alhamdulillah, pada kesempatan ngaji sore ini sudah bersama kami di studio, yaitu Ustadz Bruri. Mari kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahal Ustadz? Alhamdulillah tamam, firiatillah insyaallah. Tadi perjalanan sepertinya hujan deras Ustadz. Alhamdulillah, hujan cuma air ini kan. Hujan dua ya. Alhamdulillah. Pakai mantel ya Ustadz ya. Mantel yang penting. Iya, baik. Alhamdulillah, jemaah, insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas tentang al-birru wal ismu ya. Kalau secara arti ya, al-birru itu kebaikan dan al-ismu keburukan ya. Tapi seperti apa detailnya nanti insya Allah akan dijelaskan lebih rinci oleh Ustadz Bruri ya. Kepada Ustadz Bruri, monggo Ustadz bisa langsung dijelaskan tentang tema kita pada sore hari ini, Ustadz. Ya, kita sapa dulu ya. Iya, monggo Ustadz. Pemirsa semuanya. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyatil Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, menarik sekali tema yang diusung untuk hari ini ya, yaitu tentang kebaikan dan keburukan. Sebetulnya tentang kebaikan semua orang sudah pasti tahu ini baik, itu buruk, semuanya. Tapi acuan kita pada hari ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang mahwal bir wa mahwa ithmu. Al birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an tattali'a alaihi nas. Jawaban sangat singkat tapi mewakili seluruh makna kebaikan dan keburukan itu sendiri. Jadi kalau arti hadis tadi itu kan suatu saat Nabi Muhammad itu ditanya tentang baik dan buruk, sahabat Nawas yang pernah bertanya. Maka Nabi pun mengatakan al-birru husnul khuluqi, alias kebaikan atau baik itu, kata-kata baik itu standarnya adalah ketika kamu berakhlak yang baik pula. Adapun kalau ismu itu buruk, itu standar buruk itu adalah mahaka fi sadrika, alias Imam Nawawi ketika menjelaskan mahaka fi sadrika maksudnya adalah taraddad. Apa taraddad Mas? Raddun apa raddun? Raddun itu menolak ya. Menolak. Taraddad nerima, tolak, terima atau apa? Keraguan. Ma taraddad. Mahaka fi sadrika artinya ma taraddada fi qalbika baina qubuli wa raddi, antara menerima atau tidak tindakan kita tersebut. Artinya semuanya amaliyah qalbiyah, batiniyah, sahih. Tapi itu hadis yang sangat singkat sekali ya. Kalau kita melihat redaksinya, al-birru husnul khuluqi, akhlak itu kan ketika kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, akhlak berarti sopan santun gitu ya, santun, budi pekerti, semuanya kan berarti harusnya adalah tindakan jawarih ya, tersenyum berarti akhlak yang baik gitu ya. Tapi sebelum kita beranjak ke sana, ada baiknya kita melihat Al-Quran itu ketika menggunakan kata-kata bir itu maknanya apa saja begitu ya. Al-Quran itu diantaranya ketika menggunakan kata-kata baik itu adalah silaturahim. Oh, silaturahim. Menjaga hubungan. Apa ayatnya? Wala taj'alullah urdatan li'aymanikum an tabarru. Iya. Jangan jadikan sumpah kita punya masalah dengan tetangga atau keluarga, saya bersumpah saya tidak akan mengunjungi dia. Putus hubungan kita. Jangan jadikan sumpah Allah itu untuk memutus, tapi tetap sambung. Jadi bir itu adalah menjalin hubungan yang baik dengan keluarga, dengan semuanya. Jadi menjalin hubungan. Jadi kata-kata bir itu kebaikan, tapi bir juga artinya ketaatan. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan apa? Wa ta'awanu
Alal birri Alal wat birri taqwa. takwa artinya. Jadi taat dan ketakwaan itu hampir sama, taat dan takwa ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu dalam sebuah ayat ya. Jadi setidaknya makna kalau tadi silaturahim itu kan jawarih ya, tampak, tapi takwa itu kan di sini di dalam. Jadi baik itu makna bir kebaikan maksudnya adalah di luar jawarih kita, Al-Quran menggunakan baik itu bir atau kebaikan maksudnya kebaikan yang ada di batin kita, Al-Quran juga menggunakannya. Jadi kebaikan di sini otomatis mencakup semuanya. Di luar baik, di dalam juga harusnya baik juga. Jangan sampai kemudian hanya luarnya saja yang baik. Karena kata-kata bir ini semua orang tahu kebaikan, standarnya baik, betul baik, tapi terkadang kita menyalahi apa yang sudah kita jadikan itu hal baik. Terkadang begitu ya, dan sering. Maka dari itu tadi yang pertama ya, bir. Adapun kalau ismu itu sendiri dalam beberapa ayat, ismu itu artinya ada syirik juga, ismu buruk ya. Buruk itu ketika kita meninjau di dalam ayat artinya syirik. Contohnya wala yanhahum rabbani laula yanhahum rabbaniyuna wal ahbar an qaulihimul isma. Ya, kalau saja ini mengisahkan tentang pendeta-pendeta Yahudi. Kalau saja pendeta-pendeta Yahudi yang waktu itu masih memeluk agama Islam, yang masih sesuai dengan syariat. Kalau saja pendeta-pendeta itu pemuka agama lah ya, tidak menahan orang-orang yang kafir untuk mengatakan kata-kata ism. Perkataan yang ismun itu artinya ismun itu adalah asyirku. Perkataan yang menunjukkan kekufuran. Jadi dari ini ya makna yang pertama untuk keburukan ismu itu dari kata-kata syirik. Otomatis perkataan syirik itu kan jawarih juga. Jawarih. Jadi sengaja kita memang coba melihat makna yang sesuai ada di Al-Quran dahulu, kemudian kita mengkomparasikan dengan hadis ini biar antara Al-Quran dan hadis bertemu. Dan memang bahasa agama itu bahasa yang memang menjaga makna satu kesatuan yang utuh gitu ya. Kalau ini kan syirku ini otomatis dia perkataan. Tetapi juga setelah ada perkataan itu ada keyakinan sebetulnya. Jadi lafadz yang dikeluarkan itu kan dia cermin daripada yang ada Di dalam hati. dalam hati ya. Nah, itu birru wal ismu ya. Kemudian makna ismu yang lain adalah diantaranya maksiyah. Maksiatan kepada Allah. Tadi kan syirik, sekarang kemaksiatan. Salah satu contoh kemaksiatan adalah dalam sebuah ayat wala ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal lanjutannya kan. Iya. Ismun artinya adalah kemaksiatan. Jangan sampai kita ta'awun, saling membantu dalam kemaksiatan. Itu ismun, sudah ta'awun. Jadi kalau bir tadi sudah tahu kita takwa ya, kemudian ismun juga kita tidak boleh saling membantu dalam keburukan. Iya. Nah, ini sebetulnya juga cermin dan ayat dan hadis ini mengajarkan kepada kita semuanya. Karena ta'awun dalam ismun itu disadari atau tidak ya kita melakukannya. Kita melakukannya, saling membantu dalam keburukan. Dia lagi maksiat, gimana caranya agar orang tahu, orang tuanya tidak tahu, ditutup-tutup dan begitu. Biasanya kalau di kalangan mahasiswa ini titip absen kan? Itu kan ta'awun juga itu. Itu betul sekali. Itu betul sekali. Menolong tapi keburukan itu ya. Iya, keburukan. Dan juga ta'awun jenis yang lain. Ada metode mencontek yang baru dengan bahasa, terutama ini ya mungkin bagi pemirsa yang menjadi pengawas dan pendidik di mata kuliahnya bahasa Inggris atau bahasa Arab atau yang lainnya, ketika ada teks yang mereka tidak paham dan diizinkan membawa HP masuk ke ruang ujian, atau kan sekarang ujiannya kan
online semua. Wah, itu sudah tidak bisa dipercaya lagi hasilnya, karena sangat mungkin kalau ujiannya basicnya online itu ya, basic testnya online ya, mereka akan tinggi karena ada metode yang baru dan mereka saling membantu, berdampingan gitu. Udah di off kan punya kamu, coba ini diartikan apa yang di layar ini menggunakan Google Translate, tapi di foto jadi langsung terjemah. Itu kan saya juga baru kaget, ini mereka pintar sebetulnya, tapi caranya berbeda. Mereka pintar sekali kan, silahkan digunakan, kan fungsinya bisa digunakan, tapi jangan pada waktu itu. Gitu. Ta'awun itu, iya, itu ta'awun dalam hal keburukan. Nah itu, maka ada toleransi sebetulnya antara syirik dan maksiat kepada Allah dan juga zina ya. Ada yang makna yang ketiga untuk itsm itu zina. Zina itu salah satu ayatnya ketika Allah mengatakan wadaru zahiral itsm wa batinah. Tinggalkanlah yang nampak dan juga yang tidak nampak dari perbuatan itsm. Itsm di sini diterjemahkan sebagai zina. Ya. Zina itu setidaknya makna itu itsm di dalam Al-Qur'an. Jadi memang diambil perbuatan-perbuatan yang sangat besar-besar. Syirik itu ithmun gitu, maksiat ithmun, dan zina masuk, yaitu ithmun, meskipun dalam penggunaannya kata zina disebutkan secara hakiki langsung zina, tapi ithmun ini ditafsirkan sebagai zina. Nah, bagaimana kemudian kita mencocokkan ya antara kandungan hadis ini ya, di sini kan albirru husnul khuluqi. Bir, perbuatan baik itu, kebaikan itu adalah akhlak atau budi pekerti, begitu ya. Kebanyakan dari kita memahami budi pekerti itu ya tersenyum gitu ya. Tersenyum. Iya, terus berarti orangnya ya. Kalau seperti itu semua, maka ya orang Indonesia baik semua. Baik semua seharusnya, karena kan menurut data yang banyak senyum di antara penduduk bumi itu kan ya di antaranya Indonesia yang paling di atas begitu ya dibanding yang lainnya. Tapi makna bir itu sendiri kan husnul khuluq tadi ya. Sedangkan akhlak itu artinya adalah amaliyah batiniyah lil insan. Kata-kata akhlak itu sendiri kita terjemahkan itu adalah suratun insan batin. Jadi gambar dalam batin manusia seperti apa. Jadi gambar batinnya memang betul-betul gambar secara utuh dari dalam diri kita sendiri. Berarti sebetulnya kita yang tahu sebetulnya, harusnya kita yang tahu. Maka husnul khuluq itu di situ. Nah, untuk menjelaskan amal batin ini pentingnya dan manfaatnya, Nabi Muhammad pernah berkata kepada Ibnu Umar. Beliau pernah mengatakan, arba'un idza kunna fika ma fataka minad dunya. Ada 4 hal kalau seandainya 4-4-nya itu kamu miliki, wahai Ibnu Umar, maka ma fataka minad dunya. Artinya itu dunia tidak akan meninggalkanmu. Alias kamu tidak akan mungkin melewatkan dunia. 4 hal kata Nabi Muhammad. Dan 4-4-nya ini mencerminkan memang akhlak dan budi pekerti yang mulia sebetulnya. Nah, yang pertama itu adalah hifdzul amanah. Hifdzul amalah. Amanah. Menjaga amanah. Menjaga amanah. Hifdzul amanah. Menjaga amanah itu bukan amaliyah zahir. Dia batin. Dia betul-betul batin. Karena menjaga, namanya menjaga, mungkin kalau kita letakkan di berangkas uang begitu selesai. Atau kita simpan di bank selesai. Atau kita kembangkan usaha, yang penting nominalnya berapa selesai begitu kan. Tapi kan sangat mungkin ada tipu daya juga di situ. Kita terima amanah, kemudian kita kembangkan uangnya, tapi kita simpan, skip, tidak diberitahukan kalau uang itu dikembangkan ada hasilnya tanpa izin. Ya kan, hifdzul amanah bukan berarti benda yang kita jaga, tidak, tapi kejujuran juga ada di sana. Uang itu dikemanakan, uang itu kemudian berkembang atau tidak. Kalau berkembang ya diusahakan digunakan kemana, diizin dulu kan begitu. Maka hifdzul amanah itu
bukan hanya zahir saja, tapi betul-betul Lebih ke batin. batin ya. Hifdzul amanah, kemudian sidqul qauli atau perkataan yang jujur. Ya, jujur orangnya. Perkataan yang jujur tentu bukan dari zahir juga. Dia landasannya juga harus dari dalam juga. Tidak mungkin. Kadang juga jujur bisa menipu. Sangat mungkin. Jujur tapi manfaatnya buruk nanti. Ya, itu kan sidqul qauli. Ada zahir, ada juga batin. Kemudian baru husnul khuluqi, akhlak yang baik. Akhlak yang baik antu amilun nas fi amalin hasanin, atau kita bermuamalah dengan orang lain dengan akhlak yang mulia. Nah, ketiga hal ini kan semuanya landasannya tergantung dari dalam diri kita juga. Terkadang orang melewatkan hal ini. Dan yang terakhir dari 4 hal yang dinasihatkan Nabi Muhammad kepada Ibnu Umar itu adalah iffatu fit tu'mati. Iffah itu apa, Mas? Iffah, kemuliaan, kesucian. Suci, makanannya bersih, tidak ada campur tangan, atau betul-betul kita bisa memastikan kalau yang masuk ke perut kita adalah halal dan thayyib. Iya. Itu kan tidak mungkin bisa dilakukan kecuali betul-betul ada tekad yang kuat. Tekad yang kuat. Tekad yang kuat untuk menjadi orang yang amanah. Tekad yang kuat untuk menjadi orang yang jujur, ngomong apa adanya, hitamnya hitam, putih ya putih, tidak ada abu-abu. Begitu ya. Itu tekad yang kuat. Kemudian akhlak juga sama, harus tekad yang kuat. Mungkin kita akan berhadapan dengan orang yang betul-betul kita benci begitu, karena ngomongnya kotor, tapi ketika dia dapat musibah, dia tangga kita, rumahnya kebakaran, mati kau. Ngerasa lo kan begitu kalau kita tidak punya tekad yang kuat untuk bermuamalah yang baik. Iya. Kemudian juga sama, iffah fit tu'mah, menjaga kebersihan makanan kita. Makanan kita yang masuk harus betul-betul dari yang halal saja. Itu kan tekad yang kuat. Berarti kalau kita mau belajar tekad itu ada satu guru yang terbaik, Mas. Apa itu? Siapa? Bukan apa. Siapa? Guru yang terbaik untuk memiliki tekad yang sangat kuat kira-kira siapa? Dari Nabi? Ada tidak? Atau jangan punya kandidat? Belum ya. Kita punya loh. Makhluk yang tekadnya sangat kuat. Kalau kita kan Nabi Muhammad mengiming-imingi umat muslim untuk jamaah karena ada pahalanya, ya kan? Itu biar menumbuhkan tekad sebetulnya. Semuanya pahala-pahala itu tekad sebetulnya. Tapi ada satu yang dia tidak mendapatkan apa yang diberikan oleh Muhammad ya. Jadi motivasinya tuh kalau Nabi kan untuk ridha Allah dan mendapat pahala ya. Tapi ada motivasi yang lain di antara dua itu. Dan dia tekadnya kuat sekali. Makhluk itu namanya iblis. Iblis, Mas. Kalau mau kita belajar tekad yang sangat kuat sama iblis, dia nggak dapat surga. Dia nggak dapat ridho Allah. Dulu dia diridhoi sama Allah dulu, tapi setelah itu langsung menentang, langsung dikatakan kamu nanti masuk neraka. Kan nggak punya apa-apa dia. Tapi dia katakan ya sudah nggak apa-apa, itu pilihan saya. Itu baru makhluk yang tekadnya sangat kuat. Ya, kita perlu belajar pada musuh kita itu. Terkadang kita mulai berpikir ya, jangan-jangan manusia ini yang lemah. Tekadnya nggak kuat untuk mencari pahala sajalah, paling rendah kan begitu ya. Nggak kuat tekadnya. Apalagi mencari ridha Allah, apalagi kedua. Jauh. Malah tekad kita kuatnya satu. Mencari materi. Itu beda dengan iblis. Masih kalah kita sama iblis. Materi kan sebentar. Iblis tahu. Iblis tuh motivasinya bukan mencari dunia. Dia tahu, bukan. Kalau toh mereka di alam mereka ada pekerjaan. Pekerjaannya apa? Mungkin untuk hidup waktu itu. Tapi kan setelah itu enggak. Motivasinya ya mau menyesatkan. Menggelincirkan manusia. Menyesatkan. Itu kan bukan saat ini. Tapi nanti ketika hari kiamat. Natijahnya atau hasilnya mungkin mereka punya rapot atau mereka sendiri ya. Kamu mumtaz. Banyak yang disesatkan gitu ya. Iya, kamu mumtaz. Banyak anak keturunan Adam yang disesatkan oleh kamu.
itu guru yang terbaik. Kita perlu belajar, tapi bukan menyesatkan, bukan, tapi tekadnya. Ya kita terkadang malu sebetulnya sama iblis, malu karena iblis itu punya tekad yang sangat besar. Tapi ya tadi tentang bir ya. Bir itu kan berarti dia itu surah insan atau gambaran utuh manusia dari dalam, karena dia husnul khuluq, akhlak yang baik itu mencakup semuanya. Gambarannya seperti apa, dia perkataannya jujur atau tidak, kemudian dia menjaga amanah atau tidak, makanannya baik tidak, seperti gambaran Nabi Muhammad ya. Nah kalau keempatnya ini dijaga, kata Nabi kepada Umar itu ya dunia tidak akan lari. Jadi sementara kita masih takut untuk menjadi orang yang jujur. Kenapa? Takut jabatannya hilang. Motivasinya nggak kuat berarti. Terkadang saya juga selalu berpikir saya ingin meniru iblis dalam semangatnya. betul. Iblis itu harus kita jadikan guru dalam semangat dan motivasi, bukan yang lainnya ya. Bukan menyesat. Karena memang dia tidak punya sama sekali tendensi untuk mencari ridho Allah, tidak. Iya. Jadi kita terkadang takut menjadi orang jujur karena takut kehilangan harta. Kita takut menjadi orang yang menjaga amanah juga takut itu semuanya. Padahal kalau kita jaga amanah, kita berbicara jujur, kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak yang baik pula, dan juga kita menjaga makanan yang masuk di perut kita itu yang baik-baik saja, yang halal, maka rezeki akan datang. Itu paten itu jaminan dari Nabi Muhammad loh. Sedangkan iblis tidak punya jaminan dari mana-mana iblis, tapi dia bisa melakukan. Kita kan sudah punya jaminan, kenapa tidak bisa? Tidak bisa. Itu yang menjadi sindiran sebetulnya. Dari dulu kita disindir sama iblis. Itu bir. Kemudian tadi al-birru husnul khuluqi wa ismu ma haka fi sadrika. Haka adalah taraddad, alias yang ragu-ragu. Iya, ragu-ragu, maju mundur. Ini benar tidak ya? Maju tidak, taraddad. Ma haka fi sadrika wa karihta an tattali 'alaihi nas. Dan ketika kita itu tidak suka, keraguan kita itu orang mengetahuinya. Ya, gampangnya gitu ya. Gampangnya begitu. Jadi segala keputusan yang kita ambil penuh dengan keraguan dan mungkin mengakibatkan keburukan untuk diri kita sendiri atau untuk teman kita, keputusan tersebut, maka itu ismun, buruk. Ya, jadi semuanya adalah amaliyah qalbiyah semuanya. Baik itu baik maupun buruk. Jadi misalkan orang yang tidak tahu pengetahuan agama nih, tapi hati nuraninya masih bersih, itu sebenarnya tahu keburukan ya, Tante? Iya. Ya, jadi pada semua pembahasannya birru wal ithmu itu aklan atau nason. Baik buruk itu wazannya, tolak ukurnya itu akal manusia atau konteks nas Al-Quran dan hadis. Baik buruk tolak ukurnya satu, yang pertama yaitu Al-Quran dan hadis. Quran mengatakan baik maka baik, buruk maka buruk sudah. Ya, maksiat buruk sudah. Tapi kemudian memang fitratullah allati fatarnas 'alaiha. Ada memang fitrah atau hati nurani tadi yang memang dititipkan Allah terhadap manusia, yang nanti sebetulnya kalau kita melakukan keburukan maka akan taraddad. Nah, itu tadi. Iya, kita melakukan itu betul enggak ya tadi saya membela teman saya ketika kita tutupi karena biar orang tua tidak tahu, ditanyakan, enggak, kok enggak nginep di sana gitu. Gitu taraddad. Hati kita pasti akan menolak karena memang kita sudah dititipkan fitrah yang dititipkan oleh Allah, memang itu nur, cahaya kita yang memang Allah sudah sertakan. Ya, albirru wal ismu. Ya, jadi pelajaran hari ini kita ya harus memiliki tekad yang sangat kuat, karena baik kebaikan maupun keburukan semuanya landasannya di tekad, ya di hati kita.
mau menjadi orang yang baik harus kuat hatinya. Ya, untuk menghindari keburukan ismu atau tarodat. Tarodat itu kan berarti biar tidak plin-plan begitu ya. Iya, plin-plan itu kan tarodat juga plin-plan juga sama. A ya A, B ya B. Itu kan harus memiliki tekad yang kuat. Maka hadis ini ya mengingatkan kita pada kisah iblis tadi. Tapi sejatinya manusia sudah dibentuk, didesain aturan-aturan dan juga kebiasaan-kebiasaan itu untuk selalu menjadi orang yang istiqomah, yang tekadnya kuat. Ketika kita sholat, ya kan iqamatus sholat, atau ada mendirikan dan menunaikan, mengerjakan juga. Ada mengerjakan sholat, di mana mengerjakan sholat? Ya sekedar menunaikan dengan gerakan gitu ya. Itu mengerjakan. Kita sejauh ini hanya mengerjakan sholat saja. Iya. Ya, hanya mengerjakan saja, tapi bukan iqamah. Iqamah itu berarti kan dia menegakkan isi yang ada dikandung dalam sholat itu. Kalau mengerjakan ya sudah di masjid. Kalau iqamah bukan lagi di masjid, tapi di luar. Impactnya, Impactnya, dampaknya. Iya, dampaknya. Maka ada yang mengatakan sholat terus tapi maling juga. Berarti masih di level mengerjakan. Iya, hanya mengerjakan, tidak mendirikan. Kalau mendirikan beda levelnya. Mendirikan berarti dia memang harus betul-betul diamalkan, harus betul-betul dia menjauhi ismun, ditinggalkan semua. Karena kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in harusnya sudah selesai itu. Tidak ragu lagi dengan meminta kepada siapa, nanti takut miskin atau bagaimana dengan ancaman-ancaman yang ada. Harusnya ketika kita mengerti ya, kepadamu aku meminta, kepadamu aku bergantung. Itu dilisankan setiap kali sholat, wajib, sunnah, dan setiap rakaat lagi. Tapi kan pada kenyataannya ketika dalam praktek impactnya sering lupa. Lupanya disengaja lagi. Kalau lupa sekali ya. Itu pelajaran kita pada pagi lagi hari ini ya. Sore ini ya. Syukur Ustaz. Jamaah Fasifi rahimakumullah. Tadi sudah kita dengarkan, simak bersama penjelasan mengenai al-birru dan al-ithmu ya, tentang keburukan dan kebaikan ya. Semoga materi yang disampaikan tadi bisa menjadi penambah ya ilmu kita dalam memahami agama Islam ya. Insyaallah kita akan kembali pada kesempatan ngaso pekan depan. Saya Ramadan Fuadi dan Ustadz Bruri undur diri. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.